Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya. Pagi menjelang siang hari ini kita kembali dapat bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim melalui live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang pada kajian fikih faraid atau fikih mawaris. Mudah-mudahan dengan adanya live streaming ini paling tidak dapat memberikan pemahaman, memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada terkait dengan masalah kewarisan. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang, kajian faraid untuk hari ini InsyaAllah akan kita sampaikan beberapa hal atau beberapa bentuk penyimpangan di dalam masalah faraid, dalam masalah pembagian warisan yang selalu dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti dalam penjelasan sebelumnya bahwa di dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah membuatkan garis panduan untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan referensi di dalam kita melaksanakan pembagian warisan. Bahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait dengan masalah pembagian warisan ini dapat kita katakan sangatlah detil dan sangatlah rinci, yang itu menjadi berbeda dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, termasuk ketentuan Allah dan Rasulnya dalam masalah ibadah yang selalu di dalam Al-Qur'anul Karim misalnya selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya secara umum saja, secara global saja, dan rinciannya baru dapat kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat waris, itu dapat kita lihat betapa rincinya, betapa detailnya berkenaan dengan siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris, berapa besaran bagian dari masing-masing ahli waris. Ini bisa kita lihat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana misalnya di dalam surat An-Nisa yang bicara tentang masalah kewarisan ini. Namun kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, referensi yang seharusnya kita pakai, yang seharusnya kita jadikan rujukan di dalam kita melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan aturan syariat, tetapi pada kenyataannya masih terdapat di tengah-tengah masyarakat muslim yang tidak menjadikan aturan faraid, yang tidak menjadikan aturan hukum waris Islam ini
di dalam mereka melaksanakan pembagian warisan, sehingga kalau itu tidak dilakukan, bisa kita pastikan akan terjadi yang namanya penyimpangan. Oleh karena itu, kita dapat sampaikan beberapa hal yang dapat kita katakan sebagai bentuk penyimpangan dalam pembagian warisan ini. Yang pertama, misalnya orang membagi warisan kepada ahli warisnya di saat mereka masih hidup. Nah, kalau ada orang tua memberikan harta kepada anak-anaknya dan mereka anggap ini sebagai warisan peninggalan yang mereka berikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris, itu berarti bisa kita katakan penyimpangan. Sebab apa? Sebab kewarisan menurut ajaran syariat Islam itu baru berlaku kalau telah ada orang yang meninggal dunia, setelah ada orang yang mati. Sebab di dalam hukum faraid Islam itu mengenal azas yang disebut dengan azas karena kematian. Azas karena kematian itu berarti bahwa pembagian warisan itu baru ada dan baru dapat dilakukan setelah adanya kematian. Lalu kalau ada orang tua membagi hartanya kepada anak-anaknya di saat mereka masih hidup, itu tidak bisa kita katakan sebagai pembagian warisan. Bisa saja misalnya orang tua memberikan harta kepada anak-anaknya itu dalam bentuk hibah. Bisa juga dalam bentuk hadiah. Hibah atau hadiah yang diberikan kepada anak-anaknya di saat orang tua masih hidup, itu tidak bisa dikatakan sebagai pemberian harta warisan. Kalaupun ada hibah, kalaupun ada hadiah, itu tidak bisa menggunakan hukum faraid. Seperti misalnya memberikan 2 bagian kepada anak laki-laki dengan konsep 2:1. 1 bagian untuk anak perempuan. Hibah tidak menggunakan konsep tersebut. Bahkan kalau diberikan secara hibah, itu berarti tidak ada beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Semuanya mesti diberikan secara adil. Kalau memberikan harta di saat kita masih hidup, tapi menggunakan teori atau konsep waris, itulah yang tadi kita katakan sebagai bentuk penyimpangan. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyimpangan yang kedua, sebahagian masyarakat lebih nyaman menurut mereka membagikan harta warisan dengan menggunakan hukum atau ketentuan adat yang berlaku. Kalau menetapkan pembagian warisan berdasarkan adat, nah ini bisa kita katakan juga terjadi penyimpangan. Kenapa dikatakan penyimpangan? Karena kalau mengikut ketentuan adat, di mana adat yang satu dengan adat yang lain pastilah berbeda. Adat di mana orang menggunakan kekerabatan matrilineal, di mana garis kekerabatannya diambil dari pihak perempuan. Maka kalau dibawa dalam pembagian warisan, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan itu adalah ahli waris yang perempuan saja. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang memiliki kekerabatan patrilineal, di mana garis kekerabatannya diambil dari garis keturunan laki-laki, maka terkait dengan pelaksanaan pembagian warisan, pastilah juga mengutamakan dan memprioritaskan ahli waris yang laki-laki
dan sementara ahli waris yang perempuan sebaliknya tidak mendapatkan hak warisnya. Oleh karena itulah, kalau pelaksanaan pembagian warisan ini mengacu kepada ketentuan adat, maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Kalau terjadi penyimpangan, itu bisa kita pastikan akan adanya hak-hak yang terambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk penyimpangan yang ketiga, harta warisan itu dikuasai oleh mereka-mereka yang sebenarnya tidak termasuk dalam struktur ahli waris. Saya ulangi, bentuk penyimpangan yang ketiga adalah di mana harta warisan itu dikuasai oleh orang-orang yang mereka sebenarnya tidak termasuk dalam struktur ahli waris. Ini bisa beberapa macam. Yang pertama, harta dikuasai oleh keluarga angkat. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga angkat, apakah dia anak angkat? Apakah dia orang tua angkat? Apakah dia saudara angkat? Yang jelas, keluarga angkat itu tidak termasuk dalam struktur ahli waris. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh ayah ibu angkatnya. Sebaliknya, ayah ibu angkat tidak berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh anak angkatnya. Begitu juga dengan saudara angkat. Dia tidak berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh saudara angkatnya. Tetapi dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat kita, karena mereka menguasai harta warisan, padahal mereka adalah keluarga angkat. Itulah yang selalu memunculkan persoalan, memunculkan permasalahan. Apalagi misalnya seseorang mengangkat anak, ya, dan ketika mengangkat anak itu merubah nasabnya, ya, nasabnya itu berpindah kepada ayah angkatnya, lalu dibuatkan akte kelahirannya. Semua dokumen kemudian itu menunjukkan bahwa dia betul-betul seperti anak kandung, padahal pada hakikatnya dia adalah anak angkat. Lalu ketika ayahnya ini yang dianggap sebagai ayah kandungnya, meskipun sesungguhnya dia adalah ayah angkatnya, meninggal dunia, atau ibunya yang meninggal dunia, yang pada hakikatnya adalah ibu angkatnya, karena nasabnya dirubah ketika anak ini diangkat, itu selalu menimbulkan persoalan, selalu menimbulkan sengketa. Sengketa yang timbul kemudian itu berasal karena anak angkat itu diketahui oleh saudara ayah angkatnya bahwa dia adalah bukan anak kandung dari ayah yang dianggap sebagai ayah kandungnya itu, tetapi dia adalah anak angkat. Nah, ini di dalam masyarakat banyak sekali, sehingga saudara-saudara kandung dari ayah angkatnya itu merasa hak-haknya dizalimi oleh anak angkat. Padahal anak angkat itu tidak termasuk dalam struktur ahli waris yang berhak menerima warisan. Lalu yang kedua, harta dikuasai oleh keluarga menantu atau mertua. Perlu dipahami bahwa yang namanya menantu, yang namanya mertua, itu tidak menyebabkan adanya hubungan waris. Saya sebagai menantu dari mertua saya, itu tidak punya hak warisan. Kalau mertua saya misalnya meninggal dunia, saya sebagai menantunya itu tidak memiliki hak kewarisan. Dan karena itu saya tidak boleh menguasai harta peninggalan mertua saya.
ya, tidak boleh menguasai harta peninggalan mertua saya karena saya hanya berstatus sebagai menantu. Yang berhak atas warisan mertua saya tentulah anak-anaknya atau saudara-saudara kandung atau saudara-saudara seayah dari mertua saya atau ayah ibunya, atau datuk neneknya, mungkin cucunya. Yang jelas keluarga menantu itu tidak punya hak untuk menguasai harta warisan. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang menantu meninggal dunia, itu berarti ayah mertua atau ibu mertua atau ipar yang dari meninggal dunia itu tidak punya hak untuk menguasai hartanya. Sehingga di dalam masyarakat juga bisa selalu kita tengok persoalan-persoalan kewarisan itu muncul karena harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati itu dikuasai oleh yang namanya keluarga menantu atau mertua. Dan ini juga adalah bentuk penyimpangan di dalam pembagian warisan yang ditetapkan oleh syariat. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bentuk yang ketiga dari penguasaan harta mereka yang tidak masuk dalam struktur ahli waris itu adalah harta warisan itu dikuasai oleh keluarga tiri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari keluarga angkat, selain dari keluarga menantu dan mertua tidak dapat menguasai harta peninggalan si mati, yang ketiga adalah keluarga tiri. Anak tirikah namanya, ayah tirikah namanya, ibu tirikah namanya, atau saudara tirikah namanya, itu tidak termasuk dalam struktur untuk menjadi ahli waris. Kalau kita sebagai anak tiri dari ayah tiri, ketika ayah tiri kita meninggal dunia, maka sebagai anak tiri kita tidak berhak untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkannya. Begitu juga sebaliknya, kita dalam posisi sebagai anak tiri. Kalau kita yang meninggalkan dunia, lalu meninggalkan harta, maka ayah tiri kita, atau ibu tiri kita, atau saudara tiri kita, itu juga tidak berhak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Oleh karena itu juga di dalam masyarakat ini selalu memunculkan persoalan, selalu memunculkan persengketaan. Sebab apa? Sebab keluarga tiri menguasai harta. Kalau tadi dikatakan bahwa anak tiri, sekalipun dia dipelihara, dia dibesarkan, dididik oleh ayah tirinya atau oleh ibu tirinya, itu tidak menyebabkan di antara mereka terjadi hubungan kewarisan. Maka dalam konteks ini, ya, seperti apapun keadaan anak tiri itu atau orang tua tiri itu, ya, terjadi hubungan mungkin dalam waktu yang begitu lama, tetapi itu tidak, sekali lagi tidak menyebabkan adanya hubungan kewarisan. Sebab apa? Sebab hubungan kewarisan itu hanya disebabkan yang pertama ada hubungan nasab, ada hubungan kekerabatan, atau ada hubungan darah. Yang kedua, hubungan kewarisan itu hanya disebabkan ada hubungan perkawinan, seperti suami dan istri. Di awal-awal Islam dulu ada sebab yang ketiga, yaitu sebab karena memerdekakan budak. Nah, tetapi sebab yang ketiga ini dalam konteks kita hari ini, itu sudah tidak ada lagi. Kalau sebab yang ketiga ini tidak ada lagi, maka sebab yang berhak untuk mendapatkan warisan atau adanya hubungan kewarisan itu tinggal dua sebab saja, yang disebut dengan sabab nasabiah, itu sebab hubungan darah, dan yang kedua adalah sebab sababiah. Ya, sababiahnya adalah adanya akad pernikahan atau perkawinan, sehingga suami yang terikat oleh akad nikah itu
mereka punya hak untuk saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itulah, setiap yang namanya penyimpangan itu pastilah dikatakan punya dampak. Nah, dampaknya apa? Penyimpangan apapun dampaknya terkait dengan masalah harta ini, kalau kita menggunakan konsep seperti penyimpangan yang kita sampaikan tadi, itu bisa kita pastikan ada hak-hak orang lain yang terambil, yang termakan oleh kita dengan cara yang tidak hak. Memakan harta saudara kita dengan cara yang tidak hak atau dengan cara yang batil, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian secara batil, illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali melalui upaya tijarah, transaksi jual beli, melakukan transaksi muamalah antaradin minkum, di mana antara satu dengan yang lain di antara kalian itu saling berkeridhaan, saling berkerelaan. Oleh karena itu, marilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya terkait dengan panduan, pedoman di dalam melaksanakan pembagian warisan ini untuk juga dapat kita ikuti, sehingga tidak ada hak-hak yang terambil, tidak ada hak-hak orang lain yang termakan oleh kita. Dan mudah-mudahan karena itu insya Allah kita akan selamat dunia dan selamat akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.